Oke, kita masuk ke fitur watermark converter. Jadi di fitur watermark converter ini ada banyak perubahan di versi 1.8 ya. Baik, kita langsung saja. Hal pertama yang harus teman-teman siapkan adalah, saya harap teman-teman sudah menonton video sebelumnya, yaitu cara setting akun Cloudinary dan cara membuatnya. Jadi teman-teman jika belum mempunyai akun Cloudinary, tonton dulu video tersebut dan link videonya sudah ada di deskripsi. Nah, oke, kita mulai. Langkah pertama, kita input ID Cloudinary yang bisa teman-teman dapatkan di halaman dashboard akun Cloudinary. Nah, di bagian sini, Cloud Name ini adalah ID Cloudinary yang teman-teman miliki. Tinggal copy ya, lalu paste di Automation Lazada. Di langkah kedua, kita bisa mengatur ukuran gambar dan juga ukuran frame atau ukuran bingkai. Nah, di sini ukuran gambarnya bisa teman-teman atur secara custom. Misalkan di sini saya atur 600 untuk ukuran gambar dan 650 untuk ukuran bingkai. Pengisian yang ketiga yaitu folder Cloudinary. Folder Cloudinary ini adalah nama folder yang ada di halaman Cloudinary, yaitu di media library. Nama-nama folder yang sudah teman-teman buat pada saat mengatur akun Cloudinary itu di-input di Automation Lazada sesuai dengan folder marketplace-nya masing-masing. Ingat, penamaan nama folder itu harus berbeda-beda. Lanjut lagi, pengisian yang keempat yaitu kita bisa mengisi gambar yang kosong pada gambar kedua, ketiga, 4, dan 5. Kenapa? Karena Lazada itu menilai skor konten pada kelengkapan jumlah gambar yang dimiliki pada setiap produknya. Jika jumlah gambar kurang dari 3, itu akan sangat mempengaruhi kurangan pada skor konten produk. Maka dari itu saya buatlah fitur gambar tambahan untuk mengisi gambar yang kosong. Di sini kita coba lihat untuk salah satu gambarnya. Contohnya adalah seperti ini, seperti kata promosi, lalu keterangan toko, promo free ongkir, dan sebagainya. Itu bisa teman-teman tambahkan di link tersebut ya. Nah, teman-teman caranya ya gampang, tinggal upload gambar tambahan tersebut ke halaman media library Lazada, lalu tinggal salin URL-nya dan masukkan ke Automation Lazada. Langkah selanjutnya adalah pengisian yang kelima. Di sini kita menyediakan dua opsi. Yang pertama ada watermark logo, yang kedua ada watermark frame. Untuk watermark logo itu tampilannya adalah watermark yang nantinya ditambahkan dengan logo-logo seperti ini. Ya, logo-logo kecil yang biasa ditempatkan di pojok kanan atas, kiri bawah, ya sesuai dengan keinginan dan selera masing-masing. Nah, untuk ukuran logonya juga bisa teman-teman atur secara custom dan posisinya juga bisa diatur secara custom. Di sini tinggal menyesuaikan sudut dari vertikal berapa, horizontal berapa. Teman-teman bisa atur sendiri, sesuaikan. Lalu untuk nama logo ini adalah nama yang sudah tertera di sini nih, logo 7, logo 6. Artinya logo-logo tersebut harus diupload dulu ke Cloudinary. Opsi kedua yaitu untuk opsi watermark frame. Watermark frame ini bisa teman-teman atur mulai dari frame gambar pertama sampai frame gambar 9. Jadi kita bisa membuat frame yang banyak ya, yang customnya banyak sekali gitu. Nah, di sini dari frame 2 sampai frame 9 itu saya sarankan lebih baik menggunakan frame transparan dengan nama yang berbeda-beda. Jadi maksudnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah contoh frame transparan. Bisa dilihat frame transparan 1 sampai frame transparan 9 gambarnya sama semua, hanya berbeda dari nama. 1, 2, 3, 4, sampai 9 itu bisa teman-teman lakukan untuk mengisi frame kedua sampai frame ke 9. Kenapa? Karena gambar-gambar yang kita olah
itu nantinya akan tayang juga di Lorikit Lazada. Dan jika gambarnya memiliki frame bingkai dan tampil di Lorikit, itu kesannya kurang bagus aja gitu. Jadi lebih baik teman-teman menggunakan frame transparan untuk gambar kedua sampai gambar 9. Dan nama framenya lebih baik mengikuti aturan yang sudah saya setting ini ya. Teman-teman bisa download framenya di halaman member area. Di sini ya, menu akses, lalu klik ini dan nanti akan masuk ke halaman member area dan download frame foto produknya di sini. Tampilannya, isinya sudah lengkap. Nah, lalu di sini tadi kita membicarakan frame untuk gambar kedua sampai gambar 9. Itu rekomendasi lebih baik transparan saja ya, dan namanya berbeda-beda untuk menghindari apabila ada URL produk atau URL gambarnya nih di data awalnya ini, takutnya ada link yang duplikat. Kita bisa menghandlenya dengan nama frame yang beda-beda ini, karena nanti akan terbaca bahwa gambar A dan gambar B meskipun data awalnya linknya duplikat akan terbaca beda ya. Jadi ini ampuh banget untuk mengatasi gambar-gambar yang banyak duplikatnya gitu ya. Dan untuk watermark frame gambar pertama di sini ya, frame gambar pertama ini sengaja saya buat seperti ini karena kita bisa mengatur variasi ya, foto per variasi produk itu berbeda-beda. Maksudnya adalah misalkan teman-teman memiliki produk yang variasinya merah, kuning, hijau. Nah, produk yang variasi merah, misalkan teman-teman mau menggunakan frame yang ini ya. Misalkan nih, frame variasi merah, teman-teman mau pakai frame 9. Lalu frame variasi kuning itu mau pakai yang 6. Dan misalkan yang variasi hijau itu teman-teman pengen pakai frame 8. Ya itu tinggal atur di sini ya. Untuk frame variasinya. Misalkan di sini untuk variasi pertama saya menggunakan frame 6. Variasi kedua frame 10. Ketiga misalkan variasi 1. Lalu yang variasi keempat misalkan 8. Teman-teman bisa atur seterusnya ya sampai variasi ke-20. Itu bisa teman-teman atur. Atau apabila teman-teman ingin menggunakan framenya ya sama dari semua variasi produknya, ya udah tinggal samain aja semua nama framenya gitu. Tapi takutnya terbaca duplikat lagi karena kemarin ada member juga yang klaim bahwa data variasi mereka terbaca duplikat karena framenya sama itu. Ya kalau misalkan teman-teman pengen beda-beda ya silahkan, tapi kalau misalkan pengen menggunakan frame yang sama ya udah samain aja semuanya. Atau teman-teman bisa menggunakan trik seperti ini, fotonya sama tapi hanya beda penamaannya saja. Nah bisa menggunakan cara seperti ini ya. Jadi silahkan teman-teman bisa atur frame foto produknya itu semaunya teman-teman ya. Dan juga jangan lupa setiap frame yang teman-teman buat itu harus diupload dulu ke media library di akun Cloudinary seperti ini ya. Nah jika sudah, kita akan lanjut lagi membahas yang selanjutnya, yaitu untuk gambar yang sudah ada sudah dibuat link Cloudinary gitu. Nah teman-teman pengen mengganti framenya, itu gampang banget ya. Caranya ya misalkan seperti ini. Nah ini dia ya file yang link gambarnya itu sudah dalam bentuk Cloudinary dan sudah ada nama framenya. Nah di sini nama framenya itu adalah ini ya. Nah ini misalkan teman-teman pengen mengganti nama frame sebelumnya
dengan nama frame baru. Itu gampang banget ya. Tinggal copy ya nama frame tadi dan teman-teman input di sini. Oke. Oke, kita akan coba dulu ya. Kita ulangi lagi. Baik, di sini kita akan coba langsung ambil data URL. Nah, di sini prosesnya seperti pada convert varian, tapi lebih cepat prosesnya ya. Nah, coba kita perhatikan. Pertama kita perhatikan dulu untuk nomor di sini. Nomor sengaja saya buat seperti ini. Jadi ini menandakan bahwa ini adalah produk pertama. Ya, ini artinya produk pertama punya 3 variasi. Nah, lalu produk kedua, produk ketiga, keempat dan sebagainya itu akan setiap nomor ini akan mengikuti daftar dari yang kita import di sini ya. Jadi biar teman-teman nggak bingung ini produk keberapa sih gitu. Ini produk keberapa. Beda lagi kalau misalkan nomornya berurutan, itu akan membuat teman-teman bingung menentukan bahwa ini produk keberapa gitu ya. Di sini kita lihat untuk nama frame. Produk pertama dia memiliki 3 variasi. Variasi pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di sini nama frame-nya variasi pertama yaitu frame 6. Kita coba lihat di sini ya. Variasi pertama itu adalah frame 6. Dan variasi kedua di sini yaitu frame ke-10. Dan variasi ketiga frame 1. Itu datanya sama dengan yang kita input di sini. Jadi setiap variasi itu memiliki frame yang berbeda-beda. Lalu kita akan coba langsung lihat hasil dari watermark frame. Ya, kita coba tes dulu yang watermark frame. Oke. Di sini watermark frame sudah selesai. Coba kita tes salah satunya. Nah, ini adalah hasil dari watermark converter di Tools Automation Lazada. Oke, ini yang frame URL 1, lalu kita tes yang URL 2, yaitu kita menggunakan frame transparan. Nah, jadinya seperti ini ya. Jadinya framenya ya kosong. Ini emang gambar bawaan dari suppliernya seperti ini ya. Gitu. Oke, kita coba lagi yang watermark logo ya. Sip, yang watermark logo coba kita tes. Nah, ini watermark logo bisa teman-teman atur ya. Misalkan untuk watermark ininya misalkan diatur lah pokoknya. Ininya misalkan 200, lalunya 350. Nah, bisa menyesuaikan ya. Misalkan ini 200 juga. Nah, seperti ini. Dan untuk ukuran logonya ya misalkan ukuran logonya teman-teman bikin 100 lah. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan posisi dari logonya di mana, itu ditentukan dari X dan Y di sini ya. Nah, X dan Y atau vertikal dan horizontal. Teman-teman tinggal tentukan kedua ini dan ukuran logo serta nama logonya. Oke. Kedua opsi dari watermark sudah berhasil semuanya. Maka dari itu kita akan lanjut ke tahap selanjutnya.